Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radar Solo TV, Bincang Tokoh kali ini bersama dengan seorang pengusaha muda, pemilik dari DW Pro Apparel atau PT DW Pro Reski Saparas, Mas Yasmin Dona Septianto. Ya. Selamat datang di Radar Solo TV, Mas. Ya, Mbak. Terima kasih sudah menyambut kami di markasnya DW Pro Apparel. Ya, kita ada di markasnya DW Pro Apparel. Kemudian outfit saya hari ini juga dari DW Pro Apparel, kolaps bareng Jawa Pos Radar Solo. Keren kan? Nah, Mas Dona, kalau selama ini yang kita tahu DW Pro Apparel itu punya singkatan sendiri ya? Dari DW. Dari DW, ya. Atau bahasa Jawanya bahasa itu artinya dari sendiri. Sendiri, ya. Boleh dong kita flashback dulu kenapa dikasih nama DW Pro Apparel? Jadi gini Mbak, awalnya saya bikin usaha ini, DW Pro Apparel itu pertama kan waktu itu saya tidak punya karyawan sama sekali. Jadi saat itu untuk mengerjakan semuanya itu sendirian. Nah, terus bingung mau kasih nama apa, jadi saya kasih nama DW aja yang artinya sendirian seperti itu. Jadi dikasih nama DW karena benar-benar Mas Dona itu memulai semuanya dari nol dan benar-benar berdiri di kaki sendiri ya, Iya, Mas ya? Betul. Betul seperti itu Mbak. Jadi filosofi nama DW Pro itu sendiri juga dari arti kata bahasa Jawa DW tadinya, karena apa-apa saya kerjakan sendiri pada waktu itu. Tapi ternyata kalau melihat kembali ke belakang, ternyata Mas Dona ini bukan langsung terjun ke dunia aparel ya Mas ya? Iya, betul. Bahkan kalau Sobat Raso perlu tahu, ini Mas Dona itu dulu ternyata pernah menjadi supir ambulans. Iya, betul. Sangat melenceng jauh ya Mas sebenarnya ya Mas ya? Betul. Jadi gimana tuh Mas, kenapa bisa jadi supir ambulans, tiba-tiba jadi pengusaha aparel Mas? Jadi dulu waktu itu setelah selesai kuliah, itu saya ada usaha, bikin usaha UMKM sama teman-teman, tapi hasilnya kedepannya kurang bagus ya, karena bisnis sama teman-teman waktu itu masih muda juga, nggak ada MOU juga mau dibawa kemana bisnisnya. Singkat cerita terjadi kebangkrutan di situ ya, jadi kebangkrutan dan masih membawa beberapa luka lama dari usaha tersebut. Akhirnya waktu itu saya menikah, tidak punya penghasilan sama sekali. Kemudian ada lowongan pekerjaan di daerah Puskesmas di Surakarta ya. Jadi saya melamar pekerjaan di bagian supir ambulans seperti itu. Jadi hampir 2 tahun saya di situ. Berarti jadi supir ambulans. Istilahnya supir ambulans itu sebagai batu loncatan ya Mas ya? Sebenarnya enggak Mbak, sebagai penyambung hidup aja. Penyambung hidup dulu ya Mas ya? Yeah. Sebelum kepikiran untuk terjun ke dunia usaha. Yeah. Nah Mas Dona, kalau sebagai pengusaha, yang namanya pengusaha pasti ya banyak liku-likunya pasti kan. Pasti juga harus menghadapi berbagai resiko gitu. Nah, kalau selama ini sampai detik ini sebagai seorang pengusaha, apa sih keputusan yang paling berat yang harus diambil sama Mas Dona? Keputusan yang paling berat sebenarnya apa ya Mbak ya? Kalau salah satunya juga saya meninggalkan teman-teman saya yang dulu ya. Jadi untuk memulai usaha ini karena nol modal waktu itu, juga masih minus juga dari kerjaan usaha yang lama. Akhirnya saya juga tidak punya waktu untuk main ya sama teman-teman ya. Akhirnya juga harus fokus untuk menjalankan usaha ini seperti itu. Kalau kita kan Mas Dona sih sebenarnya, Mas Dona ini kan terjun di dunia aparel, yang pasti kan itu berhubungan dengan fashion ya Mas. Kalau desain-desainnya dari DW Pro Apparel sendiri itu lebih ke bagaimana sih Mas? Kalau di sini sih kebanyakan custom design ya, jadi enggak semuanya desain dari DW Pro semua. Sebenarnya DW Pro juga mengeluarkan produk juga, tapi kebanyakan karena kami juga penyedia jasa untuk printing jersey juga, jasa pembuatan jersey, jadi kebanyakan custom design dari konsumen kami remake ulang, kami desain ulang, sehingga nanti hasilnya sudah seperti yang diinginkan sama konsumen. Berarti memang caranya untuk mengikuti tren agar tetap relevan itu ya salah satunya dengan mengikuti maunya konsumen gitu ya Mas seperti ya? itu. Jadi mengikuti dengan apa yang diinginkan sama konsumen. Terus kemudian kan Mas Dona ini kan membangun sebuah brand. Ada nggak sih cerita menarik saat pembangunan itu, atau mungkin ada inspirasi di
di balik pembangunan dari DW Pro Apparel hingga sampai ke titik sekarang ini, Mas? Kalau inspirasi sebenarnya saya lebih ke tujuan hidup ya dari diri saya sendiri ya, karena saya dari orang yang sebenarnya biasa saja, bukan orang yang ada, dan juga waktu itu saya setelah dewasa tahu bahwa ayah saya tidak tahu ya di mana, jadi ada kisah yang pribadi di belakang, kisah jadi seperti personal itu, ya. betul. Akhirnya saya punya sebuah dendam ya sampai sekarang itu, jangan sampai istilahnya keluarga saya, anak-anak saya merasakan apa yang saya rasakan dulu. Otomatis untuk mengejar target itu saya juga harus berusaha keras untuk membangun usaha ini agar menjadi warisan untuk anak-anak saya nanti. Yang pastinya nggak mau generasi di bawahnya Ya, betul. jadi hal yang sama. Ya. Kalau bisa lebih bagus Lebih baik, ya, Mas, ya, harus seperti Nah, itu. kalau DW Pro Apparel sendiri ini kan berlokasi di Bagi, Bagi, Sukoharjo. ya, betul. Tapi kan kita masih bagian dari Solo Raya, yang dimana kota Solo itu punya tradisi-tradisi unik. Ada nggak sih produk dari DW Pro Apparel yang memasukkan, mengimplementasikan budaya dan seni dari Solo itu? Kalau secara khusus sebenarnya tidak ada ya Mbak ya, karena desainnya kan sebenarnya desain-desain umum. Cuman kebanyakan juga kan kita menerimanya custom design, jadi desain itu dari konsumen seperti apa nanti kita olah, kita kembangkan. Jadi kalau untuk yang dari Solo sih sebenarnya beberapa ada, cuman lebih ke gaya yang umum, jadi bukan gaya yang khusus misalkan dari batik Solo atau itu enggak sih. Sebenarnya kita padukan untuk desain, jadi kita mainkan nanti ini desain ini cocoknya seperti apa, warna seperti apa itu. Jadi untuk dari Solo sendiri sebenarnya sudah kami mix sendiri sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya mungkin kalau ditelisik lagi mungkin masih ada. Ya, mungkin ya, sebenarnya Mas, ya? masih ada. Tapi iya. ada nggak harapan nanti kedepannya bikin yang Solo banget gitu? Insya Allah kedepannya saya juga mengembangkan produk untuk bisa menjadi ikonik untuk kota Solo. Terbuka buat kolaborasi dong, Mas. Siap. Ya, siapa aja yang mau kolaborasi Bisa, nanti untuk bisa kontak kami. menggabungkan Ya. Solo ke DW Pro Apparel, Bisa. bisa langsung kontak Mas Dona ya. Siap, terima kasih. Ya, kemudian kalau branding dan marketing ini banyak merek lokal yang bergantung pada media sosial. Kalau DW Pro Apparel sendiri gimana, Mas, pendekatannya? Apalagi kan kalau sekarang banyak generasi muda. Ya. Yang pasti kan kita juga harus betul. menjangkau ke konsumen generasi muda itu kan. Kalau Iya. DW Pro Apparel sendiri mengambil sikapnya gimana? Ya, kalau di DW Pro ini kami untuk media sosial ya itu pakai website untuk penjualannya ya. Sebenarnya untuk pengenalan perusahaan kita pakai website di www.dwproapparel.com. Nanti di situ kan ada istilahnya company profilnya usaha kita, dan di situ ada kontak-kontak Instagram yang disukai banyak muda kan. Di Instagram itu juga ada, WA juga ada, sudah terkoneksi langsung ke admin. Dan kalau lewat website ada diskon khusus Ada, ya? nanti diskon ada khusus potongan ya, khusus teman-teman. kalau lewat website. Sobat Raso jangan lupa main ke websitenya DW Pro Apparel. Ya. Di mana, Mas? www.dwproapparel.com. Jangan lupa, sekarang langsung diklik. Kemudian, ini agak sedikit susah pertanyaannya. Ya. Enggak sih, harusnya kalau buat Mas Dona nggak susah ini ya. Kalau fashion adalah bahasa, brand Anda seperti apa yang ingin Anda sampaikan ke dunia? Ada pesan atau nilai khususnya? Sebenarnya saya inginnya sebuah jersey atau sebuah busana ya, termasuk baju itu bisa memunculkan identitas seseorang seperti itu. Jadi misalkan ada orang yang pakai jersey DW Pro nanti kelihatan keren seperti itu. Dari Karena saya. kan memang yang dilihat pertama pasti penampilan. Betul. Saya pertama kali lihat Mas Dona yang pasti saya lihat adalah penampilan. Ya seperti pengusaha jersey. Tapi jangan salah loh, Sobat Raso, di DW Pro Apparel ini nggak cuma jersey futsal. Betul. Jersey Untuk instansi untuk ada. instansi ada, bahkan ada jersey mancing loh teman-teman. Ya, yang betul. doyan mancing mania mantap boleh. Bisa. Nah kemudian kalau yang kita ketahui itu DW Pro Apparel itu udah berdiri dari tahun 2013. 2013 betul. Berarti sempat melewati dengan masa Ya. pandemi. Ya, benar. Bagaimana bertahannya tuh, Mas? Ya itu pada Gimana? tahun awal Karena kan- 2020 ya itu Iya, pandemi. karena kan banyak banget
usaha atau bisnis yang runtuhnya tuh malah Iya, pada saat pandemi. pandemi itu karena nggak bisa bertahan. Kalau DWP Apparel sendiri gimana? Untungnya waktu itu kan sebenarnya banyak penjualan itu di jersey sepak bola sama futsal, tapi pada waktu itu kan dihentikan ya, tidak boleh karena ada pandemi. Akhirnya malah kami justru dapat order lagi dari jersey sepeda ya. Sepeda itu banyak sekali waktu itu, dan juga pesanan masker full print itu banyak sekali. Jadi alhamdulillahnya berpengaruh tapi tidak banyak pada saat itu untuk penjualannya. Tapi setidaknya masih bisa bertahan. Masih bisa hingga bertahan. sampai saat ini ya Mas. Ya, masih bisa Gitu bertahan. ya, karena memang itu sebagai bukti juga kalau misalnya kita mau berusaha memang rezeki bisa datang. Pasti, dari mana ya, aja, Mas, ya. betul. Apalagi yang keren ya jersey mancing itu sih sebenarnya. Kok bisa kepikiran jersey mancing sih Mas? Sekarang kan daripada ribet ya, ada yang pakai baju, nanti pakai jaket lagi, pakai topi. Jadi kalau jersey mancing itu kita satukan jadi satu, lengan panjang, sudah pakai kerudung. Jadi lebih simpel karena kainnya tipis ya, karena kain tipis dan dia lebih cepat kering, jadi nggak terasa begitu panas kalau untuk yang mancing seperti itu. Terus kalau dengar-dengar katanya ada sosok yang paling berjasa dalam hidupnya Ya. Mas Dona ya. Dalam Ya. apalagi dalam pembangunannya Betul. DW Pro Apparel ini ya Mas. Ya. Kalau Boleh dong diceritain Mas, sepil Mas. Ya. Siapa sih? istri saya. Istrinya. Jadi istri saya itu saya ceritakan dari awal tahun 2013 itu kan saya ada problem ya dari usaha tempat saya yang lama itu, akhirnya menikah dengan istri saya tidak punya penghasilan sebelum saya menjadi sopir ambulan, dan istri saya hanya kan posisinya guru waktu itu hanya gaji 200.000 per bulannya. Jadi makan apa itu mie rebus ya, mie godok Jawa itu aja satu untuk berdua itu satu malam. Dan pada waktu itu kalau orang Jawa ngatain begitu, prihatin dulu ya, prihatin dulu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah istri saya terus menyemangati saya bahwa setiap usaha itu harus ada niat, ada doa, dan juga ada aksi. Jadi biar menimbulkan reaksi agar konsisten, akhirnya usaha itu tetap eksis seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih dengan istri saya yang masih sampai saat ini masih betah. Masih betah. Masih mau dengan saya dengan kondisi seperti ini. Ya ampun, aku jadi langsung kangen orang rumah ini ya teman-teman. Ya ampun. Karena memang istri tuh paling berjasa dari yang benar-benar Mas Dona dari nol. Ya betul. Bahkan minus Bahkan tadi dari ya, minus ya. Dari minus sampai sekarang masih menemani, Masih membersamai Iya. sampai DW Pro Apparel sampai jadi sekarang. Alhamdulillah. Dan insya Allah nanti sampai mendunia ya Mas ya. Insya Allah, amin. Karena teman-teman Sobat Raso kalau boleh tahu ini DW Pro Apparel ini malah lebih ramai di luar Jawa ya Mas Iya, ya? di luar Jawa. Jadi kita penjualan malah lebih ramai di daerah NTB ya, karena ada beberapa teman saya yang di sana akhirnya buka store juga. Ada banyak reseller juga di NTB, dan juga hampir setiap sekolah di sana pakainya apparel DW Pro. Keren loh. Jangan lupa tepuk tangan kalau di rumah ya. Ya. Selain itu, tadi aku sempat naik ke atas. Kita lihat dalemannya DW Pro Apparel. Ternyata juga ada pesanan dari Papua ya Mas ya? Ada dari Papua Saat ini kemarin. lagi ada pesanan dari Papua. Ada, dari Papua juga Ratusan ada. pieces ya Mas ya? 200. 200 Iya, pieces, 200 hebat banget pieces. kan. Benar-benar kita doakan semoga Iya, bisa terima dari kasih. Solo menjadi mendunia ya Mas. Amin. Nah, sebagai sosok pengusaha nih Mas ya, apalagi untuk pengusaha yang baru mau menjadi pengusaha Iya. nih misalnya, menurut Mas itu skill itu perlu nggak sih? Kalau skill sih 60% ya. Skill 60%, Ya. sisanya Kemauan sama niat. kemauan Betul. sama niat. Ya, jadi percuma punya skill banyak, karena kebanyakan menurut saya ya dari beberapa karyawan saya yang punya skill itu orangnya pasti idealis. Dia pasti merasa aku punya skill, aku digaji segini sesuai dengan skillku. Padahal yang kita butuhkan untuk sebuah usaha itu nggak seperti itu. Yang kita butuhkan itu kemauan. Percuma kita punya skill yang bagus pun, kita bisa desain apapun, jika nggak ada usaha itu nanti juga sama aja. Walaupun nggak ada, istilahnya saya dulu juga tidak ada modal sama sekali ya. Bahkan skill pun saya juga di bawah rata-rata. Tapi untuk menjalankan bisnis juga
harus konsisten. Jadi setiap kita melangkah satu step ada halangan, kita coba lagi kurangnya apa, pasti bisa kok. Tapi ingat ya, buat Sobat Raso, yang penting skillnya 60%, jangan cuma nekatnya doang ya Mas ya. Kalau nekatnya doang nggak ada skill sebenarnya juga. gini, bisa juga. Misalkan Mas Dona enak, udah punya skill, udah punya modal. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya usaha itu pada saat ini ya, yang saya lihat, kita mulai dari nol pun juga bisa. Kita nggak bisa apa-apa juga bisa, karena kita kan punya HP kan. Kita punya HP, kita modal reseller, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita jualin produknya orang. Di situ kita ngambil fee, kita tabung untuk modal usaha. Sebenarnya bisa. Intinya dari kemauan itu juga. Kalau istilahnya gengsi, aku jualin produknya orang, yang untung dia dong. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena namanya bisnis itu kan saling menguntungkan, jangan saling merugikan ya. Jadi kalau mau memulai, sebenarnya posisi lagi duduk sekarang aja ya, mungkin yang lagi lihat ya, itu tengok kanan kiri ada produk apa atau makanan apa atau bikin apa. Sebenarnya pada saat ini momennya sudah sangat gampang sekali untuk jual ke e-commerce Ya, atau karena sekarang udah canggih ya, ya, Mas. sekarang semuanya sudah media sosial kan. Jadi apalagi lebih cepat viral ya sekarang. Berarti memang yang paling utama adalah sebenarnya kemauan ya Mas. Betul, Ya? Karena ya. kalau ada kemauan pasti juga mau berusaha, Betul, mau melatih diri, Ya. iya kan Mas. pasti di Gitu. situ. Dan harus konsisten. Iya, harus konsisten. Karena berapa tahun Mas berarti Mas di Apparel? Saya dari 2013. Dari 2013 Ya, tuh sampai 11 sekarang tahun. sudah sebesar ini ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau buat Sobat Raso yang mau mampir atau ngintip-ngintip produk dari DW Pro Apparel nih Mas, Ya. boleh intip kemana nih Mas? Bisa di DW Pro Apparel ya, nanti di Jalan Branglor RT 1 RW 7 Mancasan Baki Sukoharjo, atau ada di Google Map, misalkan bingung langsung Google Map aja DW Pro Jersey. Kemudian ada medsosnya juga Mas? Ada untuk Instagram di dwpro.apparel. Terus ada website juga di www.dwproapparel.com. Nah, sebelum kita tutup nih, terakhir deh Mas, untuk calon pengusaha. Mas Dona ini kan masih muda, 35 tahun. Mungkin yang saat ini masih di usia kuliah atau 20-an. Mungkin apa sih Mas pesan kalau pengen jadi pengusaha seperti Mas Dona? Untuk jadi pengusaha di usia Tiga muda. deh Mas, tiga yang wajib banget Tiga harus yang wajib. ada. Yang pertama pasti niat ya, niat. Jadi niat hidup mau dibawa kemana ya? Mau jadi, terserah, mau jadi setelah kuliah, mau jadi pekerja, mau jadi pengusaha, atau mau jadi reseller, itu terserah, itu pilihan semua masing-masing ya. Tapi yang saya berikan, karena saya dulunya awalnya usaha, untuk jadi pengusaha yang pertama itu niat dulu. Niat saya mau jadi usaha, istilahnya apa ya, jualan kerupuk rambak atau apa, terserah, jangan pernah gengsi ya dari situ. Dari usaha jangan pernah gengsi, ada niat dan usaha. Yang kedua konsisten. Konsisten. Ya, setelah konsisten, misalkan ada kekurangan atau kelemahan yang perlu dibenahin, harus dipelajari, harus segera diatasi, dan jangan pernah malas. Nanti jangan ada pikiran, sepertinya usaha ini tidak cocok sama saya. Jadi pengusaha-pengusaha yang sudah sukses itu kebanyakan malah tidak sesuai dengan sekolahnya dulu ya. Karena intinya orang usaha itu kan bukan menyamakan dari kita lulusan apa, tapi bagaimana cara kita bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita, kan sebenarnya seperti itu. Jadi jangan pernah punya pikiran saya lulusan komputer, saya harus berusaha yang sesuai jurusan komputer, kan nggak harus juga seperti itu. Intinya kan bagaimana caranya kita berkembang, seperti itu. Setelah konsisten tadi, yang ketiga harus ada support juga. Kalau saya ya, support terutama kalau saya sih dari istri ya, dari istri saya. Setelah 3 sistem itu terpenuhi yang saya lakukan, saya ada semangat terus setiap harinya, dan ada tujuannya mau apa saya hari ini, seperti itu. Kita tebak ya Sobat Raso, pasti tujuannya Mas Dona saat ini cuma satu, membahagiakan istri dan keluarga. Ya.
Pasti. Ya, buat Sobat Raso yang mau lihat-lihat produknya, jangan lupa nanti langsung mampir ke media sosialnya DP Pro Apparel atau bisa langsung ke sini. Ya. Langsung mampir ke sini, ini kanan kiri aku udah ada produk dari DP Pro Apparel. Terima kasih Mas Donald, Ya, kesempatannya terima kita kasih, boleh Mbak. main ke Siap, tempatnya. terima kasih. Kebetulan ini juga hujan Sobat Raso, enak banget di dalam sini. Terima Udah kasih. sampai jumpa lain Ya, waktu. Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.